Kalau melepas diri seperti ini, mungkin kalau diusahakan benar-benar diusahakan bisa kali ya. Tapi admin sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, video kali ini bisa dibilang lanjutan ya dari video sebelumnya. Video sebelumnya itu soal cara melepas lampu belakang di NMAX Neo S, NMAX kunci keris, turbo maupun turbo TechMax. Kali ini admin akan coba lanjutkan cara untuk melepas spakbor belakang ini. Ya, mana tahu kamu mungkin mau ganti spakbor dengan yang custom atau mungkin sekedar ingin melepas saja, mungkin punya aliran tertentu. Ya, jadi admin akan coba lepas untuk spakbor NMAX Neo S ini. Buat kamu yang bertanya mungkin, Min, ini pakai apa? Kayak jok baru mungkin? Enggak, ini sebenarnya sarung jok ya. Reviewnya sudah keluar, bisa kamu cek di pojok kanan atas. Jadi kita langsung saja buka. Nah, untuk ngebuka spakbor belakang ini, yang perlu kamu lakukan adalah melepas dulu lampu belakang ini. Supaya videonya nggak panjangan, jadi kamu tonton dulu videonya di pojok kanan atas cara melepas lampu belakang ini. Admin langsung lompat aja ke proses lampu yang sudah terlepas ya, karena bakal kepanjangan videonya. Ya, posisi untuk lampu belakang dari NMAX Neo S sudah kebuka, sudah terlepas. Jadi kita langsung mulai saja. Kalau admin perhatikan ya, ini sebenarnya pengalaman admin pertama kali juga bongkar spakbor belakang. Karena sebenarnya nggak ada tujuannya kalau mau dibongkar, kecuali kalau misalkan mau memang ngilangin spakbor belakang mungkin untuk aliran tertentu mungkin, atau beli atau ganti dengan spakbor custom aftermarket. Cuma di sini admin akan coba tetap tunjukkan ya cara melepasnya. Jadi di sini kalau admin perhatikan ada dua baut, sepasang baut 10 sepertinya. Kita langsung buka saja. Admin buka menggunakan impact. Ya, kalau diperhatikan bautnya dikasih thread locker ya. Lihat ada kayak warna hijau itu thread locker. Sederhananya lem ya, dikasih lem supaya nggak mudah lepas. Kemudian di sini ada ini soket untuk lampu plat. Ini kamu lepas dulu soketnya. Nah, di sini dia dikunci seperti ini ya, tinggal tekan aja kemudian lepas. Nah, lepas seperti ini. Di sebelah kiri ini kalau admin perhatikan ada satu baut 10 ya, sepertinya juga baut 10 ini dia, dan juga ada beberapa baut yang nempel ke ini nih, ke kerangka, kemudian ke bagian ini yang nanti sepertinya nyatu ya ke spakbor. Jadi ini dilepas dulu. Tapi sebelum itu kita buka dulu baut 10-nya. Lihat sudah goyang ya. Nah, ini sebenarnya kayaknya bagusnya dilepas dulu aja deh ini ya. Dilepas dulu yang ini, nempel-nempel ini ke spakbor belakangnya supaya lebih mudah. Ini sebenarnya kalau dilihat kayak bisa ya dilepas. Tapi untuk lebih mudahnya sebenarnya kamu ini aja. Gunakan tang burung, tang panjang ini untuk ini nih, menjepit supaya bisa ditarik keluar. Nah, seperti ini, dijepit seperti ini, ditekan, kemudian didorong ke depan. Nah, kalau sudah dijepit, ini tinggal ditarik aja ke belakang. Pelan-pelan saja. Nah, ini sudah lepas ya. Kayaknya kalau diperhatikan tanpa ditarik pakai tang, dijepit pakai tang juga bisa ya. Ditarik aja seperti ini. Kalau memang susah ya jepit dulu pakai tang. Oke, terlepas. Agak dipaksa ya. Kemudian cek juga di bagian kanan ada ini baut 10 juga. Nah, ini dia baut 10, dilepas dulu. Atau kalau mau lebih mudah kayaknya lepas dulu ya klip yang ini. Justru klip ini sebenarnya yang masalahnya. Oh ya, kayaknya untuk lebih mudahnya lepas dulu ya baut massa ini. Baut massa. Dilepas dulu aja, ini kayaknya baut 8. Dilepas dulu. Ya, lepas dulu baut massanya. Lepas juga untuk ini. Baut 10-nya yang ada di sini sebelah kanan. Pelan-pelan aja. Kalau nggak punya impact gunakan kunci T ya. Nah, ini sudah oblak dia. Nah, kabel-kabelnya ini keluarkan dulu dari alurnya, atau kayaknya masih nempel juga ya, masih nempel. Kita lepas dulu aja. Justru masalah itu ada di klip ini. Ya, di klip ini justru yang paling sulit dilepas. Oke, setelah admin coba
tekan di sini menggunakan tang panjang tadi, tang burung, ya terlepas juga ya. Kemudian juga di sini lihat ada nempel juga nih. Banyak banget yang seperti nempel-nempel. Yang ini kayaknya bisa ya, tapi sama aja kayak susah banget untuk dilepas. Nah, seperti ini. Lepas juga akhirnya. Tinggal yang plastik-plastik yang semrawut seperti ini dirapikan lagi aja. Ini juga kalau rusak jualannya banyak kok harganya. Nggak terlalu mahal. Oke, sekarang kabel-kabelnya sudah lepas ya, kabel massa juga sudah lepas. Sekarang kayaknya ya dia gantung aja nih di sini nih kayaknya. Tapi kita coba aja, apakah benar langsung bisa dilepas? Mencoba pegang, atau mungkin ada yang lain nyantol di sini? Ya, langsung lepas ya. Langsung lepas, cuman masih ada kabel-kabel yang nempel nih. Nah, ini lepasin dulu nih. Berkabel nempel, kemudian aduh, ada ini juga nih, ada pengunci di sini. Nah, itu dia pengunci. Apa ini punya kawat ya? Kawat pengunci. Ini kayaknya untuk ini, untuk buka jok. Nah, semoga kelihatan jelas ya. Jadi ini adalah kunci jok dari bawah. Kamu lepaskan dulu untuk kabelnya. Dan kalau diperhatikan lagi, ternyata melepas spakbor belakang itu berkaitan dengan sok belakang ya. Jadi sok belakang itu masuk ke lubang ini nih, lubang spakbornya. Ya, jadi kalau mau melepas spakbor belakang itu harus melepas baut shock breaker ini. Nah, sayangnya admin di sini sendirian ya. Kalau melepas apakah aman? Karena nggak ada temennya lagi. Mau pegangin sepeda motornya, admin khawatir nanti ambruk ya kalau admin lepas semuanya, dua-duanya. Kayaknya dia butuh dilepasin semuanya, yang kanan maupun yang kiri. Ya, kayaknya admin berhenti di sini aja ya, karena nggak ada temen di sini yang buat ngangkat sepeda motor ini nahannya. Karena di sini kita harus melepas baut ini nih, baut shock breaker. Jadi baut shock breaker ini dilepas, yang kiri juga dilepas. Supaya dia bisa keluar dari plastik ini, karena shock breaker itu berada di dalam ini dia housing si spakbornya. Jadi spakbornya itu sampai ke depan sini. Jadi keluarin dulu, lepas dulu ini bautnya, kemudian keluarin shock breakernya atau angkat, mungkin ada yang sambil pegang di sini, angkat, itu baru bisa dilepas. Tapi sebelum itu juga kamu lepas wiring atau kabel untuk ini nih. Nah, wiring untuk kunci jok di bagian bawah. Jadi lepas dulu ini wiring ini. Ya, sayang banget ya untuk video kali ini admin nggak bisa tuntaskan karena nggak ada temennya, nggak ada rewang. Jadi harus ngelepas ini, ada yang nahan, admin ngeri ambruk sendirian pula. Jadi ya, mohon maaf untuk video kali ini hanya sebatas sini saja ya. Jadi memang ini sebenarnya sudah bisa diangkat nih, sudah bisa dilepas. Cuman kendalanya ada di ini dia, shock breakernya ini harus dilepas kanan kiri dan ada yang nahan. Nah, admin nggak ada temen, jadi ngerinya justru ambruk. Mau dipasang ulang itu jadi sulit. Jadi kalau misalkan untuk ngelepas spakbor ini ngerasa kesulitan ya, baiknya datang aja ke beres atau ke bengkel supaya bisa dibantu untuk melepasnya. Kalau melepas sendiri seperti ini, mungkin kalau diusahakan, benar-benar diusahakan bisa kali ya. Tapi admin sudah burn out rasanya mau ngelepas ini. Jadi ya mohon maaf untuk video kali ini sampai di sini saja ya. Ini sebenarnya sudah bisa dilepas, cuman masalahnya ada di ini aja nih, di shock breakernya. Kita harus melepas dua-duanya. Atau mungkin lepas satu-satu juga bisa kali ya, tapi effortnya tuh tinggi banget untuk melepas spakbor ini. Ya, mohon maaf sekali lagi untuk video kali ini nggak bisa tuntas ya. Ambil aja yang bermanfaat dari video ini. Silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.